Let's go, I know with the plan and what black I do can eat. Look at all the robot. Let's go eat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Farita dengan NIM F1E222039 dari kelas R001 Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan materi kalkulus 1 tentang persamaan kuadrat dan sistem koordinat, jarak antar dua titik, dan formula titik tengah garis lurus. Selamat menonton. 1. Konsep nilai mutlak dan menyelesaikan pertidaksamaan mutlak. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu nilai mutlak? Kamu nanya. Kalau nggak tahu, sini aku kasih tahu ya. Secara geometris, nilai mutlak pada suatu bilangan adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada bilangan real. Dengan demikian, tidaklah mungkin bahwa nilai mutlak itu bernilai negatif, tetapi mungkin saja bernilai 0. Konsep mutlak berarti nilainya selalu lebih dari atau sama dengan 0. Disimbolkan oleh dua garis tegak lurus mengapit suatu kalimat matematika. Contohnya, nilai mutlak dari 5x plus 7. Nilainya akan selalu lebih dari atau sama dengan 0. Meskipun nilai x menyebabkan 5x plus 7 menjadi negatif. Ada dua kejadian pada setiap perhitungan nilai mutlak. Kita misalkan contoh dari nilai mutlak sebelumnya, yaitu nilai mutlak 5x plus 7. Yang dimana, bila dipilih x sama dengan negatif 2, maka akan menghasilkan nilai mutlak negatif 3, yaitu 3. Kemudian apabila kita ambil x sama dengan 2, maka akan menghasilkan nilai mutlak 17 sama dengan 17. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila dipilih x sama dengan negatif 2, maka akan menghasilkan nilai yang negatif. Sebaliknya, apabila kita memilih x sama dengan 2, maka akan menghasilkan x sama dengan nilai mutlak 17 atau positif. Selanjutnya, pertidaksamaan linear mutlak. Bagaimana jika Rangga memberitahu Rogu bahwa jarak rumahnya ke toko buku lebih dari 1 km dan jarak rumahnya dari sekolah yaitu 5 km, di mana letak toko buku itu? Bila dihitung dari sekolah, dari soal tersebut didapatkan nilai mutlak dari x dikurang 5 lebih dari 1. Nah, dari nilai mutlak tersebut didapatkan dua kemungkinan. Yang pertama, x dikurang 5 atau negatif dikali x dikurang 5. Kita bahas satu-satu yuk. Meledak. Pertama, x dikurang 5. Kita buat pertidaksamaannya yuk. X dikurang 5 lebih dari 1, di mana akan menghasilkan x lebih dari 6. Kemudian, kemungkinan kedua, yaitu negatif dikali x dikurang 5, di mana pertidaksamaannya yaitu
negatif dikali X dikurang 5 lebih dari 1. Kemudian X dikurang 5 kurang dari 1. Sehingga didapatkan hasil X kurang dari 4. Pada persamaan, tanda lebih dari akan berubah menjadi kurang dari apabila suatu nilai berpindah sisi, misalnya dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Begitu juga dengan sebaliknya, sehingga nilai bisa berubah menjadi dari kurang dari menjadi lebih dari. Jadi kemungkinan jawabannya adalah letak toko buku itu lebih dari 6 km dari sekolah atau kurang dari 4 km dari sekolah. 2. Bentuk persamaan kuadrat. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu persamaan kuadrat? Kamu nanya. Kamu nggak tahu, kamu bertanya-tanya, apa itu persamaan kuadrat? Nah, sini, aku kasih tahu ya. Persamaan kuadrat adalah persamaan polinomial atau suku banyak variabel 1 yang memiliki pangkat tertinggi 2. Bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Dengan a, b, c adalah elemen real dan a tidak sama dengan 0. Nah, mungkin teman-teman masih bingung nih, apa itu ax, bx, dan c? Sini, aku kasih tahu lagi ya, bahwasanya x adalah variabel dan ax adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Kalian tahu nggak sih, ada beberapa cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Ada berapa cara ya? Yaps, ada 3. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah faktorisasi atau pemfaktoran. Faktorisasi ini dilakukan dengan mencari nilai yang jika dikalikan maka akan menghasilkan nilai lain. Yang kedua, kuadrat sempurna, yaitu cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadratnya sehingga menjadi sempurna. Teman-teman tahu nggak sih apa itu rumus dari kuadrat sempurna? Nah, rumusnya yaitu x plus p kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat. Yang dimana dari rumus tersebut didapatkan persamaan x plus p kuadrat sama dengan q. Dimana dari persamaan tersebut dapat kita selesaikan dengan x plus p kuadrat sama dengan q, x plus p sama dengan plus minus akar q, x sama dengan negatif p plus minus akar q. Lanjut ke cara selanjutnya yaitu cara 3, rumus kuadrat atau ABC. Nilai akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0 diselesaikan dengan rumus x1,2 sama dengan negatif b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac per 2. Sistem koordinat jarak antar titik dan titik tengah dari suatu garis. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu sistem koordinat? Kamu nanya, udah biar aku kasih tahu ya. Apaan tuh? Aku tuh emang kurang menarik di mata orang yang mandang fisik. Anjay. Sistem koordinat adalah suatu sistem yang menggunakan satu atau lebih bilangan atau koordinat yang secara unik menentukan posisi suatu titik atau unsur geometris. Sistem koordinat juga didefinisikan sebagai suatu cara ataupun metode untuk menentukan letak suatu titik dalam grafik. Nah, di sini sudah ada contoh gambarnya.
Titik perpotongan garis X dan Y disebut pusat koordinat atau titik nol, di mana bidang koordinat dikenal dengan bidang koordinat kartesius. Bidang koordinat kartesius ini untuk menentukan letak sebuah titik yang dinyatakan dalam pasangan bilangan. Letak titik pada bidang koordinat kartesius ditulis dalam bentuk persamaan bilangan X, Y, di mana X adalah absis dan Y adalah ordinat. Dari gambar di atas dapat kita temukan titik koordinatnya. Titik A terletak pada koordinat A 1,1. Titik B terletak pada koordinat B 2,3. Titik C terletak pada koordinat C 4,2. Dan terakhir titik D terletak pada koordinat D 5,0. Selanjutnya, jarak antar titik. Langsung pada contoh soalnya, yaitu berapa jarak terdekat titik A negatif 5,7 dengan titik B 7, negatif 2 pada koordinat kartesius. Oke, dari soal tersebut kita sudah temukan rumus dari jarak, yaitu akar X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Maka jarak AB sama dengan akar negatif 5 dikurang 7 kuadrat ditambah 7 dikurang negatif 2 kuadrat. AB sama dengan akar dari negatif 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. AB sama dengan akar 144 ditambah 81. AB sama dengan akar dari 225. Nah, teman-teman tahu nggak sih berapa akar dari 225? Ya, akar dari 225 adalah 15. Jadi, jarak terdekat titik A dengan titik B pada koordinat kartesius adalah 15 satuan. Selanjutnya, kedudukan titik tengah dari suatu garis. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih, apa itu titik? Nah, titik merupakan bagian terkecil dari objek geometrik. Kenapa ya? Ya karena titik tidak memiliki ukuran, baik itu panjang, lebar, maupun tebal. Titik juga memiliki kedudukan terhadap suatu garis. Ada dua macam kedudukan titik terhadap garis. Yang pertama, titik terletak pada garis. Yang kedua, titik tidak terletak pada garis, seperti pada contoh gambar yang sudah tersedia. Dari gambar tersebut, dapat kita amati bahwa titik M terletak pada garis EF, sedangkan titik H tidak terletak pada garis EF. Titik tengah ruas garis. Titik tengah dari titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2, yaitu X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Kita lanjut pada contoh soalnya ya. Nah, soalnya yaitu koordinat titik tengah di antara titik 3,4 dan titik 5,2 adalah. Dari soal tersebut sudah kita dapatkan rumusnya, yaitu X, Y sama dengan X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y2 per 2. Di mana sudah kita ketahui bahwa X1 sama dengan 3, X2 sama dengan 5, Y1 sama dengan 4, Y2 sama dengan 2. Langsung saja kita masukkan menjadi 3 ditambah 5 per 2, 4 ditambah 2 per 2. Sehingga kita dapatkan hasil dari koordinat titik tengah antara titik 3,4 dan titik 5,2 adalah
4,3.